Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda sekalian melalui renungan harian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Tuhan butuh lahan. Saudara-saudari terkasih, bukan hanya manusia yang membutuhkan lahan atau tempat untuk sebuah dinamika kehidupan. Tuhan juga butuh lahan atau tempat yang baik bagi bertumbuhnya sabdanya. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita bertanya, lahan yang bagaimana? Lahan macam apa yang dibutuhkan Tuhan untuk pertumbuhan sabda Allah? Setelah membaca dan merenungkan kedua bacaan hari ini, saya menemukan bahwa lahan yang dibutuhkan Tuhan itu bukanlah lahan yang sombong, tetapi lahan yang rendah hati, lahan yang baik agar sabda Allah itu bisa bertumbuh. Bagaimana mungkin kita langsung menyebut bahwa lahan yang dibutuhkan Tuhan itu bukan lahan yang sombong? Apakah ini tendensius atau mengarah kepada seseorang atau sesuatu? Tidak. Ini tentang kehidupan kita, bahwa kecongkakan dan kepongahan hati manusiawilah yang membuat sabda Allah tidak bisa bertumbuh baik di dalam dirinya. Ketika Yesus menyebut tentang benih yang jatuh di pinggir jalan, itu berarti bahwa sabda Tuhan itu hanya berada di pinggiran hati manusia. Maka ketika muncul tantangan atau apapun, sabda Allah itu dengan mudah dirampok dan dicuri oleh berbagai macam kejahatan. Sabda Allah ternyata hanya berada di pinggiran hati manusia. Bisa jadi modelnya adalah ketika kita mendengarkan sabda Allah atau kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita sambil bermain HP. Ketika ada orang sedang menasehati kita, kita sibuk dengan main game atau menyibukkan diri dengan hal lain dan tidak mau mendengarkan. Itu sabda Allah yang ada di pinggiran jalan. Sabda Allah yang jatuh di tanah berbatu-batu, itu artinya bahwa hati kita cukup membatu terhadap firman Allah. Senang sesaat, namun karena sabda itu tidak berakar, maka cepat akan layu. Hal ini menggambarkan bahwa hati kita masih lebih kuat dari sabda Allah, sehingga sabda Allah tidak menembusinya. Kuat dalam arti membenteng atau membangun pertahanan sendiri, bahwa sabda Allah tidak bisa menyetir saya ke sini, ke situ, walaupun itu tentang yang baik. Yang berikut adalah sabda Allah yang jatuh di tengah semak duri. Itu adalah sabda Allah atau tempat di mana sabda atau hal-hal yang baik dan benar itu bertumbuh bersama dengan hal-hal yang jahat. Namun karena kita lebih menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi, lebih mengurus bisnis, lebih mengurus mamon, akhirnya sabda Allah itu terhimpit mati. Bukannya sabda Allah menguasai hal-hal duniawi dan memberikan jiwa kepadanya, tetapi membiarkan hal-hal duniawi itu menguasai, bahkan menghimpit mati sabda. Saudara-saudari terkasih, lahan yang tidak sombong adalah lahan hati manusia yang penuh dengan kerendahan hati, yang mau mendengarkan hal-hal baik yang terjadi di sekitar kita. Entah itu datangnya dari penjahat, datangnya dari orang yang dianggap tidak suci, kotor, atau orang-orang kecil di sekitar kita. Hal-hal yang baik dan benar
itu terus bertumbuh di dalam hidup kita. Namun hanya hati manusia yang penuh dengan kerendahan hati, dialah yang akan mampu menimba hal-hal yang baik. Sabda Allah akan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat dalam hidup kita apabila kita tidak sombong terhadap sabda Allah dan mau mendengarkannya. Kita mohon rahmat dan kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ampunilah segala kecongkakan dan kepongahan kami manusia terhadap sabda-Mu yang menuntun hidup kami. Kuatkanlah kami hari ini, berkatilah semua orang yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan, mereka yang sakit, mereka yang sedang letih lesu memikul beban berat, dan berkatilah semua orang yang sangat mengharapkan pertolongan-Mu, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.